Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita tetap semangat dalam pembelajaran daring. Tentunya tidak akan pernah bosan bertemu lagi dengan kelas bahasa bersama Pak Asep Muhyiddin. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri dan jenis tabel. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan bahasa pada tabel. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan tabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Menelaah struktur tabel. Nah, ada beberapa struktur tabel yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Yang ketiga yaitu resolusi. Dan yang keempat koda. Jadi struktur tabel itu ada 4 ya. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Komplikasi, konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Resolusi, bagian tabel yang berisi pemecahan masalah. Dan terakhir, koda. Koda itu boleh ada, boleh tidak dalam suatu tabel ya. Bagian terakhir tabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut atau bisa juga disebut dengan amanat ya. Nah, di sini kita ambil contoh struktur tabel dari cerita Gajah yang Baik Hati. Nah, yang pertama kita tentukan dulu orientasinya. Orientasi itu tadi pengenalan tokoh, latar, dan tempat ya. Dalam Gajah yang Baik Hati, orientasinya yaitu, akan Bapak bacakan saja. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si Kancil, gajah, dan lainnya akan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, di sini yaitu pengenalan tokohnya si Kancil dan si gajah. Ada juga pengenalan latarnya yaitu suasana di hutan. Itu disebut dengan orientasi. Orientasi itu biasanya bagian dari awal dalam suatu tabel ya. Setelah terjadinya orientasi, kemudian kita menentukan komplikasi. Komplikasi sampai klimaks ya. Komplikasi itu permasalahan atau konflik ya. Dalam Gajah yang Baik Hati, di sini komplikasinya yaitu akan Bapak bacakan saja. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakannya si Kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, si Kancil, sahabatmu. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Nah, di sini konflik yang dihadapi oleh si Kancil terjun ke kolam itu ya. Dia sangat ceroboh dan berpikir tidak bisa naik lagi ke atas. Terjadilah konflik di sana. Kemudian datanglah si gajah ya. Nah, konflik di sini yaitu kecerobohan si Kancil ya. Setelah terjadinya klimaks atau konflik, tentunya ada resolusi. Resolusi itu yaitu pemecahan suatu masalah. Nah, di teks yang berjudul Gajah yang Baik Hati, resolusinya akan Bapak bacakan saja. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji, gajah menekankan.
Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Nah, di sini resolusinya atau pemecahan masalahnya, si gajah menolong si kancil ya. Dia menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas, dan akhirnya si kancil bisa naik lagi ke atas dan bisa selamat ya. Nah, itu pemecahan masalahnya, bahwa si gajah menolong si kancil, si gajah yang baik hati. Nah, yang terakhir yaitu koda atau nilai moral yang ada dalam cerita Gajah yang Baik Hati, yaitu akan Bapak bacakan saja. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Memang dia harus berhati-hati. Kamu bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, nilai moral di sini si kancil menjadi baik hati ya. Dia juga hati-hati terhadap tindakan dan tidak akan pernah iseng lagi. Nah, di sini ada ciri dalam struktur papel, ciri isi orientasi, pengenalan tokoh, latar watak, tokoh, dan konflik ya. Itu ciri dari orientasi, biasanya di awal paragraf. Kemudian ciri isi komplikasi, hubungan sebab akibat sehingga munculnya masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi kalau komplikasi itu terjadinya masalah yang diakibatkan oleh sebab akibat ya. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi, klimaks atau masalah memuncak. Kemudian ciri isi resolusi. Resolusi itu berarti penyelesaian masalah dari klimaks atau dari konflik ya. Selanjutnya yang terakhir, ciri isi koda. Koda itu tadi nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Nilai moral atau amanat yang disampaikan oleh pengarang ya. Nah, kalian harus pelajari ini ya. Ciri dalam struktur papel ini. Struktur papel itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada juga koda. Koda itu boleh ada atau tidak ya. Nah, setelah tadi kita mempelajari struktur pada tabel, kemudian kita akan membahas penggunaan bahasa pada tabel. Penggunaan bahasa pada tabel yang pertama yaitu ada sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki kesamaan makna dengan kata lainnya. Sinonim dalam teks tabel dikhususkan dalam kata sifat yang berkaitan dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Nah, contohnya rajin. Rajin itu sinonimnya atau makna persamaan maknanya yaitu berusaha giat, suka belajar. Sedih, persamaan maknanya yaitu merana, susah hati, serdu dedan ya. Nah, setelah tadi ada sinonim, selanjutnya ada antonim. Antonim adalah dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna. Kalau tadi sinonim itu persamaan makna, antonim itu berlawanan makna ya dengan kata lain. Contohnya atas, lawan atas berarti bawah. Lawan besar berarti kecil. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Nah, ciri-ciri kalimat langsung yang mencakup yaitu menggunakan tanda petik 2, intonasi tinggi untuk kalimat tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk intonasi perintah. Kata ganti orang pertama dan kedua. Nah, di sini ada cara penulisan kalimat langsung. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan tanda petik 1 ya. Yang A nih, ini tanda petik 1, ini yang salah. Saya tidak mau bersamanya, tegas Risma. Dan yang B yaitu tanda petik 2 yang benar. Saya tidak mau bersamanya, tegas Risma. Nah, itu kalimat
langsung ya, yang ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup tidak menggunakan tanda petik. Kalau tadi kalimat langsung itu menggunakan tanda petik, kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik ya. Intonasi membacanya datar. Terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, di sini ada contoh kalimat tidak langsung. Perubahan kata ganti orang pertama, saya atau aku, dan berubah menjadi orang ketiga, dia atau ia. Nah, di sini contohnya kalimat langsung yang salah. Saya mencintai Dion, kata Ayu. Ini kalimat tidak langsung yang salah ya, karena ada tanda petik 2. Nah, ini disebut dengan kalimat langsung ya. Sementara kalimat tidak langsung ditandai dengan kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga, dia atau ia. Ayuk mengatakan bahwa dia mencintai Dion. Nah, kata saya diganti menjadi kata ganti orang ketiga, jadi dia ya. Itu kalimat tidak langsung. Yang B, yang kalimat tidak langsung, Ayuk mengatakan bahwa dia mencintai Dion. Dia ini kata ganti orang ketiga, yang tadinya saya berubah menjadi dia ya. Penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, oh begitu. Nah, di sini oh itu ditandai dengan kata koma ya. Kemudian begitu lalu kata seru ya. Wah, bukan main. Nah, wah juga ditandai dengan kata koma ya. Hati-hati ya, nanti jatuh. Nah, kemudian ada hubungan waktu. Hubungan waktu ada yang pertama ada hubungan waktu permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Yang kedua, hubungan waktu bersamaan digunakan kata waktu sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Hubungan waktu berurutan digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, sehabis. Hubungan waktu batas akhir digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. Nah, jadi dalam suatu fabel itu ada hubungan waktu ya, konjungsi ya, konjungsi yang adanya hubungan waktu yang tadi. Dari hubungan awal yaitu sejak, semenjak, dan sedari. Ada juga hubungan batas akhir yaitu hingga, akhirnya, dan sampai. Nah, yang terakhir penggunaan bahasa pada fabel yaitu ada kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Nah, Bapak ulangi, kata sandang itu merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat, yaitu bisa si, bisa sang ya. Si kancil atau sang kancil. Contohnya ya, kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Jadi dalam bahasa Indonesia itu hanya dua makna kata sandangnya, yaitu si dan sang. Yang tadi Bapak contohkan, si kancil, sang kancil ya. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting yang menentukan makna dan kalimat. Nah, makna dan kalimat ini, sang itu bisa sebagai julukan ya. Sang raja, sang mulia ya. Nah, itu bisa sebagai julukan. Atau si kancil, si raja itu bisa juga sebagai sebutan nama ya. Nah, sampai di sini semoga Bapak harapkan kalian bisa paham tentang struktur dan penggunaan bahasa pada papel ya. Jika kurang paham boleh ditanyakan ke Bapak, bisa lewat komentar Classroom atau lewat WA Bapak ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.